penyakit jantung itu ada banyak sebenarnya. Ada yang namanya gangguan irama jantung. Ini kalau pada pelari kan suka nanya, kok suka debar-debar kalau lari, kok suka pingsan, kok tiba-tiba suka henti jantung. Nah, ada namanya gangguan irama jantung dan penting untuk diketahui karena itu nanti bisa menyebabkan stroke di sana. Wow, Dok. Wah, menarik sekali nih, Dok. Gimana nih, Dok? Mari Prof Yoga, Prof. Baiklah, kita langsung serahkan kepada Prof Yoga dan juga Dr. Ade Medianambari untuk membahas mengenai kelainan irama jantung dan juga pencegahan penyakit jantung. Silakan. Silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Ya. Terima kasih. Kita akan ada talk show. Sebetulnya MC-nya aku minta Vito tadi di sini, samping saya gitu ya. Aku di sini juga. Oh gitu. Jangan. Berdua sama Dr. Nisa. Terima kasih. Bapak Ibu ketahui bahwa penyakit kardiovaskular itu adalah pembunuh nomor 1. Tidak hanya di dunia, tapi di Indonesia. Kita tahu nanti hampir 30% sampai 37% kematian ya itu disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Tidak hanya penyakit jantung, tapi stroke juga gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pencegahan. Pencegahan itu ada 3 sebetulnya. Satu yang namanya primordial prevention. Itu adalah tugas dari Kementerian Kesehatan, terus kemudian Dinas Kesehatan. Bagaimana mereka menciptakan suatu kebijakan untuk masyarakat kita. Kita tahu sekarang ada yang namanya GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Itu salah satu jargon yang digunakan oleh Kemenkes untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit kardiovaskular. Yang kedua ada namanya primary prevention. Mereka-mereka yang sudah dengan faktor risiko itu kita bisa obati faktor risikonya atau dirubah sehingga nanti tidak terjadi penyakit kardiovaskular. Yang terakhir namanya secondary prevention. Mereka-mereka yang sudah serangan jantung, yang sudah pasang ring misalnya, yang sudah operasi bypass, operasi kantung, itu harus dijaga supaya apa? Nggak pasang ring lagi. Gitu. Itu yang paling penting. Nah, kali ini kita akan bicara tentang menari. Menari itu apa sih? Meraba nadi sendiri. Dicetuskan oleh Prof Yoga, saya ingat sekali tahun 2017 ya Prof ya, 2017 kita di Car Free Day juga Bapak Gubernur hadir waktu itu. Jadi Prof Yoga ini salah satu yang mencetuskan tentang menari. Mungkin itu kita tanya Prof Yoga, apa sih menari itu Prof? Baik, terima kasih. Supaya jelas menari saya panggil Dr. Diki untuk ini drum ini. Wah. Bikin denyut jantung pakai drum. Ya, jadi kalau Dokter Diki disuruh sama Prof Yoga dia harus tahu gitu, nggak ada pilihan. Baik, rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, semua bisa meraba nadinya sendiri. Menari itu kepanjangan dari meraba nadi sendiri, menari gitu ya. Coba kita praktekkan ya bagaimana cara meraba nadi sendiri. Buat yang tidak kidal, yang kinan, angkat tangan kiri ya. Tangan kiri, semua angkat tangan kiri. Yang tidak mengangkat tangan kirinya, doanya nggak makbul nanti. Waduh, ayo angkat tangan kirinya. Angkat tangan kiri ya. Ya, kemudian tangan kanan kita 3 jari tangan telunjuk, tengah sama jari manis ya ditempelkan di bagian pergelangan tangan yang lurusan jempol sini. Ya, seperti ini. Tempel di sini 3 jari itu, tekan perlahan. Ya, semua teraba denyutannya? Teraba ada denyutan? Siapa yang tidak teraba? Dokter Ade mau resusitasi itu. Ya, yang tidak teraba nanti diresusitasi macam tadi. Baik, teraba ya, jangan terlalu keras. Baik, nah sekarang kalau Anda pegang jam di tangan kanan, ya, yang ada jarum detiknya atau jam digital, Anda hitung berapa denyutan di dalam 15 detik. Ya, atau di dalam 10 detik. Kita sepakat di dalam 15 detik saja. Coba semua sudah bisa teraba? Dokter Diki, coba denyutan normal jantung seperti apa? Itu denyut jantung. Jadi kalau mau
tebakkan kepalanya di dada sebelah kiri, teman Anda di samping, terus dengarkan denyut seperti ini. Kurang lebih. Oke, semua seperti itu denyutnya? Atau ada yang denyutnya seperti ini, ekstasi-stol, Dr. Diki? Nah, kalau ada denyutan yang besar, kemudian ada skip, itu namanya ada ekstasi-stol. Ya. Tapi yang akan kita sebetulnya ingin Anda perhatikan adalah denyutan dari fibrilasi atrium, ya, di mana denyutannya tidak teratur, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hilang, ya. Dr. Diki silakan. Ya, sangat irregular. Tidak teratur denyut. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau orang mengalami denyutan irregular seperti itu, cukup 48 jam terjadi, maka dia berisiko untuk mengalami stroke. Ya. Kalau hipertensi bikin stroke bertahun-tahun. Ya. Tapi kalau AF atau fibrilasi atrium, FA, cukup 48 jam terjadi, ya, bisa bikin stroke. Ya. Jadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, menari tadi suatu tools yang sangat sederhana, tetapi ketika kita mengidentifikasi adanya fibrilasi atrium atau irregularitas seperti tadi, kita bisa datang memeriksakan diri ke dokter, ya, sehingga cepat teratasi. Karena mudah mencegah stroke pada fibrilasi atrium itu, ya. Hanya minum obat pengencer darah saja, ya. Dengan obat pengencer darah itu kita bisa menurunkan kejadian stroke hingga 90%, ya. So jadi sangat simpel. Nah ini menarik. Ya betul sekali, Prof Yoga. Jadi kalau misalnya kita raba nadinya nih nggak teratur ya gitu ya, rabanya nggak usah khawatir. Di sini ada Dr. Vito, boleh datang ke Dr. Vito. Sebutkan jam praktek. Prof Yoga juga boleh gitu ya. Jadi rekan sekalian tahu bahwa resiko stroke itu meningkat 5 kali lipat kalau kita gangguan irama jantung. Jadi kalau raba nadinya dengan menari tadi, terus iramanya tidak teratur, maka resiko kena stroke-nya menjadi lebih tinggi. Itu kenapa Anda harus pergi ke dokter ya. Dokter umum dulu boleh, nanti di EKG rekam jantung, listriknya dilihat, kemudian iramanya teratur tidak, terus kemudian nanti kalau misalnya gangguan irama jantung, nanti akan dikirim biasanya ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, seperti itu. Oke itu Vito. Ya. Terima kasih kepada Prof Yoga Yuniadi dan Dr. Ade Median.